kita kembali ke momen setelah Echan menyatakan cintanya ke Hanabi. Sayangnya, cinta Echan bertepuk sebelah tangan. Hanabi dengan berat hati menolak perasaan sahabatnya itu. Dengan kata maaf dan ucapan selamat tinggal, Echan tentu saja kecewa berat dan merasa dipermainkan. Tapi kemudian, kita diajak melihat masa lalu kenapa Echan bisa naksir berat sama Hanabi. Ternyata, 2 tahun lalu, Hanabi pernah menyelamatkan Echan dari gangguan orang asing yang lagi grepe-grepe dia di kereta saat ujian. Di mata Echan, Hanabi adalah pahlawan dan cinta pertamanya. Walaupun ditolak, Echan tetap memohon sambil menangis agar dibolehkan tetap berada di dekat Hanabi. Walau cuma sebagai teman, setelah kejadian berat sama Echan, ada kejadian yang agak nakal nih. Ceritanya Mugi lagi sendirian di kamar, sedang asyik melamunkan Bu Akane sambil, memuaskan diri sendiri. Tiba-tiba dia kaget setengah mati, karena Hanabi ternyata sudah masuk ke kamarnya tanpa ketahuan. Mugi panik dan malu. Tapi Hanabi malah santai saja melihat kondisi Mugi yang lagi tegang. Bukannya jijik, Hanabi malah mendekat dan mengambil alih. Dia menyentuh nya Mugi dan membantu menuntaskan hasrat cowok itu dengan tangannya sendiri. Mugi sempat kaget tapi akhirnya pasrah dan malah mengajari Hanabi caranya. Di momen itulah Hanabi merasa heran. Dia bisa menyentuh Mugi sesantai itu dan merasa itu lucu. Padahal dia ketakutan setengah mati waktu disentuh Echan. Setelah kejadian tadi, Hanabi tiba-tiba nangis ke Mugi. Aku ingin mencoba untuk mencintaimu. Sepertinya dia mulai lelah mengejar bayang-bayang dan ingin mencoba menyerahkan hati ke Mugi. Nah, konflik utamanya mulai di sini. Pas Hanabi dan Mugi lagi makan bareng di luar, mereka nggak sengaja melihat Bu Akane. Tapi Bu Akane nggak sendirian. Dia lagi jalan sama cowok lain. Dan cowok itu bukan Pak Narumi. Hanabi langsung sadar ada yang nggak beres. Soalnya, Bu Akane kasih kode ke mereka buat jangan nyebarin hal ini di sekolah. Hanabi yakin kalau Bu Akane itu cewek yang nggak bener dan cuma mempermainkan perasaan cowok-cowok, termasuk Pak Narumi. Jadi dia sedikit seneng juga. Itu berarti Bu Akane nggak suka sama kakaknya. Tapi anehnya, Mugi malah membela mati-matian. Mugi bilang, itu pasti cuma muridnya. Akane bukan lacur. Padahal sudah jelas-jelas di depan mata. Namanya juga cinta. Bikin buta ya. Dan bener aja, pas adegan pindah Bu Akane dan si cowok tadi, mereka berdua sama-sama saling menggoda dan merayu di sana. Besoknya di sekolah, Hanabi yang penasaran dan curiga, langsung melabrak Bu Akane secara halus. Hanabi bertanya soal cowok yang semalam. Bu Akane dengan santai berbohong, bilang itu cuma teman dan minta Hanabi merahasiakannya karena takut ada gosip di sekolah. Tapi insting Hanabi tajam banget. Saat ngobrol dekat itu, Hanabi mencium bau rokok dari tubuh Bu Akane. Padahal, Bu Akane terlihat alim. Dan yang bikin syok, Hanabi sadar kalau baju dan gaya rambut Bu Akane masih sama persis dengan yang dipakai semalam. Artinya apa, Bun? Artinya Bu Akane nggak pulang ke rumah semalam. Di detik itu juga, Hanabi sadar kalau Bu Akane sebenarnya tahu kalau Hanabi naksir Pak Narumi. Tatapan Bu Akane ke Hanabi itu tatapan meremehkan, seolah menantang. Hanabi akhirnya mengerti kalau guru musik yang kelihatan polos dan lembut itu sebenarnya wanita licik yang sedang mempermainkan mereka semua.